Terima kasih untuk waktunya. Kali ini kita kelompok dari Pak Irim Yasion Krisdianto dan saya sendiri, Bernardo Novian Kusuma Punto, akan membahas mengenai kepemimpinan yang berdisiplin waktu dan pengaruhnya terhadap staf karyawan. Ini untuk TB 1.3. Yang pertama, kita akan membahas manfaat disiplin waktu bagi karyawan, di mana kita perlu menjaga keseimbangan antara pekerja sama kehidupan pribadi atau sehari-hari. Lalu kita mengurangi stres dan kelelahan yang berdampak pada kinerja kita kemudian harinya. Kita juga meningkatkan fokus dan efisiensi dalam menyelesaikan kerjaan atau tugas-tugas yang kita lakukan di kantor. Lalu cara kepemimpinan berdisiplin waktu yang mempengaruhi karyawan. Yang pertama, kita memberikan contoh sebagai pemimpin yang lebih disiplin dalam manajemen waktu. Kemudian kita mengatur jadwal dan deadline yang lebih jelas agar member-member atau karyawan yang lain bisa mencontoh. Lalu yang terakhir, kita memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas agar lebih tepat waktu. Lalu kita mengelola teknik waktu agar lebih efisien, yaitu kita memprioritaskan tugas, mulai untuk mengelola beberapa tugas mana yang lebih penting dan mana yang masih bisa di-reschedule. Lalu kita menggunakan alat bantu seperti to-do list atau aplikasi manajemen waktu. Kita juga perlu menghindari gangguan dan multitasking yang tidak perlu. Lalu kita fleksibilitas jadwal kerja, pelatihan tentang manajemen waktu, dan penghargaan atau insentif untuk karyawan yang menunjukkan disiplin waktu yang baik. Ini 3 poin yang termasuk kebijakan dan praktik perusahaan dalam mendukung disiplinnya waktu. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Bapak Irim Yasion Krisdianto. Oke, selanjutnya adalah ada beberapa tips untuk menjadi pemimpin yang memiliki disiplin waktu yang baik, sehingga bisa menjadi contoh bagi para staf dan juga member. Yang pertama adalah para pemimpin harus tetap konsisten dengan jadwal dan juga komitmen yang sebelumnya sudah dibuat dengan rekan kerja ataupun rekan bisnis di luar keperluan kantor. Dan kemudian yang kedua adalah selalu melakukan evaluasi dan refleksi atas penggunaan waktu yang sudah digunakan pada setiap harinya ataupun waktu yang sudah lewat. Karena dengan melakukan evaluasi dan melakukan refleksi, kita tahu mana yang bisa dilakukan efisiensi dan mana yang perlu waktu yang lebih panjang. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan jelas tentang harapan dan juga target kepada tim. Karena pada dasarnya pemimpin memberikan target ataupun deadline itu bukan tanpa alasan, tapi juga dengan harapan bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan sesuai dengan target waktu ataupun bisa lebih cepat daripada target itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemimpin juga penting untuk mengulang kepemimpinan yang berdisiplin waktu dan bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi staf itu sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin terhadap penggunaan waktu dan juga bisa menjadi panutan oleh pimpinan itu sendiri. Dan yang kedua adalah pimpinan juga dapat melakukan atau memberikan ajakan untuk menerapkan prinsip-prinsip disiplin waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau bagaimana cara pemimpin tersebut melakukan kepemimpinan pada staf-stafnya tersendiri. Nah, sekian dari kelompok saya. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi kebutuhan tugas besar 1.3. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.